Berlarilah anak Fir'aun ngomong sama Fir'aun. Papa, Masito ada Tuhan lain selain Papa. Ngamuk Fir'aun, Bu. Dipanggil Masito. Masito, sini yo. Iya, ada apa Tuhan? Kata anak aku, kau ada Tuhan lain selain aku. Iya, kata Masito. Tuhannya kau, Tuhan aku, Allah Subhanahu wa taala. Murka, Bu, Fir'aun. Marah dia, Bu. Dibojok Masito untuk meninggalkan agama tauhid, kembali ke menyembah Fir'aun. Tidak, kata Masito. Mahabai. Fir'aun marah, Bu. Dibuatkan kuali, diambil kuali besar, didedehkan air, dihidupkan api. Waktu airnya panas, Masito, lakinya, anaknya, 2 ekor dimasukkan ke dalam kuali itu, Bu. Direbus hidup-hidup oleh Fir'aun. Ternyata mengeluarkan aroma harum yang kedengaran ketika yang kecium sama Rasul ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Bu, ya. Masito nahankan agamanya Allah, tahan direbus. Beda dengan wong kita sekarang, dinjuk mie rebus, galak ninggal ke agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para ustaz-ustazah, para guru-guru mulia yang hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita disehatkan dan panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bu Ketua Pengajian beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, hari ini atau di siang hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Walaupun saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah bulan yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadisnya secara berurutan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahrul ummati. Kata Rasul, sesungguhnya Rajab ini adalah bulannya Allah, bulan kemarin. Wa Sya'ban syahri, bulan ini bulanku. Wa Ramadana syahrul ummati, dan Ramadan yang akan datang adalah bulan umatku. 3 bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu berurutan ini masing-masing punya keistimewaan, Bu. Masing-masing punya keistimewaan, Bapak. Salah satunya ketiga bulan ini memiliki malam-malam yang istimewa. Kalau bulan Rajab istimewanya dengan peringatan Isra wal Mi'raj, karena kita tahu ada satu malam di mana di bulan Rajab Rasul dipanggil langsung oleh Allah. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh ustazah kita. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam Isra Mi'raj, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Bulan ini
ada juga yang istimewa Bu malamnya. Kapan? Kapan istimewanya? Atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Faqala ya Muhammad, hadhihi lailatun yuftau fiha abwaabas sama' wa rahmah. Faqum wasalli warfa' yadaka wa ra'saka ila sama'. Faqultu li Jibril ma hadhihi laila? Qala hadhihi lailatun tuftau fiha 300 babi minar rahmah. Liyaghfirallahu li jami'i ma la yusriku billahi syai'an. Malam ini, bulan ini, ada satu malam yang istimewa Bu. Jangan dilewatkan. Apa nama malamnya? Malam nisfu Sa'ban. Di mana dasarnya? Dari hadis yang saya sampaikan, disanadkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban." Jibril mendatangiku malam nisfu Sa'ban. Kalau anda lihat kalendernya, nisfu Sa'ban jatuh pada tanggal 28 Maret, Ahad malam Senin. Mulai sore standby habis asar Bu, sampai habis sisa. Apa gawe kita? Salat, ibadah, baca Yasin, ngaji, apapun gawenya. Nak sama-sama di masjid, bagus. Karena kita ni kalau acara tu sama-sama ragap Bu, macam ibu-ibu ni kan rami-rami kan ragam. Ada yang jilbab hijau ni. Apa dia warna kamu ni? Hijau bukan. Apa buku tu? Lemon. Ada yang warna hijau botol, hijau tu. Lemon. Ini pengurus pecahnya ini. Di sudut sana ada yang berjilbab biru, biru muda. Apa? Geser lagi sini. Ada yang warna merah. Ke tengah sini ada yang warna hitam. Ujung sana ada yang warna putih. Semoga semua jilbabnya lunas kalau sudah. Karena ibu-ibu ni galak ngutang soalnya. Kayak 3 kali bayar, 4 kali bayar. Ibu-ibu sini dia ni kalau dia lunas kejinguan Bu, jilbabnya warnanya agak cerah. Kalau dia masih kredit tu agak gelap warnanya. Ini warnanya cerah-cerah, insya-Allah lunas galau berarti, ya dah. Kalau rami-rami itu ragap Bu, senang gitu. Ibu nak dewek-dewek, silahkan. Di rumah mulai habis asar tanggal 14 hari Ahad, ibu sudah mandi, sudah bersih-bersih, buka Quran, ambil tasbih, pelintir tasbih Bu. Kenapa? Itu ada perintahnya. Ini hadisnya tadi. Fakum wasalli. Muhammad, kata Jibril, malam ini malam nisfu Sa'ban, bangun. Wasalli, solat. Memang tidak disolat ke Bu, di situ tidak dijelaskan solat nisfu Sa'ban, tapi solat. Solat apa be? Solat. Warfa' yadaka wa ra'saka ila sama. Muhammad, angkat tangan dan kepalamu ke langit. Warfa' yadaka, warfa' tu angkat. Yadaka tangan, wa ra'saka ila sama. Dan mukamu ke langit. Apa maksudnya? Angkat tangan dengan kepala, apa maksudnya? Berdoa. Makanya guru-guru kita bingin ada yang dia baca Yasin 3 kali, habis baca Yasin pertama doa, habis Yasin kedua doa. Tak apa, silahkan, tak usah diributkan. Yang penting malam itu banyak-banyak solat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak minta dengan Allah. Kenapa? Faqultu li Jibril, ma hadhihi laila. Kata Rasul, aku nanya dengan Jibril, malam apa ini? Ngapa kau nyuruh aku bangun, nyuruh aku solat, nyuruh aku berdoa? Malam apa? Dijawab oleh Jibril, hadhihi lailatun tuftau fiha 300 babi minar rahmah. Muhammad, malam ini malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Apa cuman itu be? Tidak. Liyaghfirullahu liljami'i. Semua orang yang minta ampun malam nisfu Sa'ban, dosanya diampunkan oleh Allah. Cak kita ni nak banyak dosa-dosa tak sengaja kadangan ni. Maaf, mintalah ampun dengan Allah di bulan nisfu Sa'ban ini. Angkat tangan, berdoa, banyak-banyak istighfar, minta ampun dengan Allah. Jangan lewatkan malam itu, malam nisfu Sa'ban. Sementara di bulan Ramadan ada malam juga yang luar biasa. Malam apa itu? Inna anzalnahu fi
Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa kata Allah? Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau ibu dapat malam Lailatul Qadar itu, maka ibu sama seperti beribadah 83 tahun. Kalau bapak dapat malam itu, bapak sama dengan beribadah 83 tahun. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kebanyakan dari kita malam Lailatul Qadar terlewatkan. Benar? Ngapa? Ibu-ibu, kalau malam 10 terakhir, Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, Bu. Ibu-ibu kalau 10 terakhir Ramadan, tadarusnya sudah habis. Ibu-ibu kalau tanggal 25 Ramadan sudah hatam galau. Alhamdulillah Ustaz, hatam, tak ngaji lagi. Apa gawenya? Ke pasar. Mulai bejubel-jubel di pasar 16, nyari baju untuk anak lah, baju untuk laki lah, tak ketinggalan dia nak update status lah, beli jilbab untuk ibunya pula. Benar tak kira-kira? 10 terakhir Ramadan ibu-ibu tidak di masjid lagi. Ngapo? Ngerendang bolu, persiapan lebaran. Ini rusak kita ni, Bu. Yang bikin rusak kita ni ini sebenarnya. 10 Ramadan itu kalau Rasul, Bu, ngenceng ke ikat pinggang, tidak balik-balik, Rasul itikaf di masjid. Kita 10 Ramadan terakhir justru ninggal ke masjid untuk ngurusi urusan dunia. Apalagi ibu-ibu kalau orang Palembang, kalau kami orang Palembang, aku ni orang Palembang kemas. Tak cukup semacam bolu, Bu. Nah, lado mak subah, mak lampir. Bolu lapisnya, 8 jamnya, engkak ketannya. Hah? Nak direndang galau itu, Bu. Tahun ini jangan tebudi, Bu. Apa namanya itu? Nah, itu makan orang lamonian itu. Nak dimasak itu, ngabis ke waktu. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak 10 terakhir Ramadan nak ngecat rumah, nak ngecat pagar. Benar tak kira-kira? Awak tukang bukan, baru 2 kali kuas pinggang sakit. Walhasil terawih lewat, tidak ke masjid. Benar? Jangan lagi, Bu, tunggu malam Lailatul Qadar. Tinggalkan semua urusan dunia, abaikan, datang temui Allah, iktikaf, minta dengan Allah, dapat Lailatul Qadar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, asar 3:15. Sekarang 3:05. Saya berbicara 20 menit Isra Mi'raj. Dengari. Kati acara lain, Bu Ketua. Kati kan? Tinggal doa kan? Berarti sampai ajan kan? Dengari. Bu, tadi ayatnya dibaca sama ustazah. Jelas tak suara aku ni? Suara ustaz ni jelas tak? Kedengaran? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan salah seorang hambanya Muhammad. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana keduanya sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Kita bahas di sini, Bu, karena ini banyak untuk ibu-ibu. Kita kan ngambil hikmah dari Isra Mi'raj. Ternyata dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, ada di surah An-Najm itu. Kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi di dalam surah Al-Isra, Ternyata Rasulullah diperlihatkan atau dipertemukan dengan banyak penemuan, Bu. Apa salah satunya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpai aroma yang harumnya bukan main, Bu. Wanginya bukan main. Masya Allah. Ditanya sama Rasul kepada Jibril, apa ini ya Jibril? Bau apa ini? Kok aromanya harum nian? Kata Jibril, ya Muhammad, itu
apa namanya, baunya Masito. Ada nama Masito di sini? Ada nama Masito? Kata. Baunya Masito. Ibu tahu dengan Masito? Sini balik satu hilir. Hah? Masito itu Bu, tukang sisirnya anak Fir'aun. Masito ini begawe dengan Fir'aun, tukang sisir anak Fir'aun. Sekali hari Masito lagi nyisiri anak Fir'aun, sisirnya nyampak. Spontan dari mulutnya Masito mengucapkan kalimat Allah, dan celakalah engkau wahai Fir'aun. Kaget anaknya. Wahai Masito, apa kau punya Tuhan lain selain ayahku? Karena Fir'aun ini mempromosikan dirinya sebagai Tuhan, Bu. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Iya, kata Masito. Kalau macam itu kau kunjuk tahu dengan bapak aku. Kunjuk tahulah. Belarilah anak Fir'aun ngomong sama Fir'aun. Papa, Masito ada Tuhan lain selain papa. Ngamuk Fir'aun, Bu. Dipanggil Masito. Masito, sini kau. Iya, ada apa Tuhan? Kata anak aku, kau ada Tuhan lain selain aku. Iya, kata Masito. Tuhannya kau, Tuhan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Murka, Bu, Fir'aun. Marah dia, Bu. Dibojok Masito untuk meninggalkan agama tauhid, kembali ke menyembah Fir'aun. Tidak, kata Masito. Mahabai. Fir'aun marah, Bu. Dibuatkan kuali, diambil kuali besar, didedehkan air, dihidupkan api. Waktu airnya panas, Masito, lakinya, anaknya 2 ekor dimasukkan ke dalam kuali itu, Bu. Direbus hidup-hidup oleh Fir'aun. Ternyata mengeluarkan aroma harum yang kedengaran ketika, yang kecium sama Rasul ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Bu, ya. Masito nahankan agamanya Allah, tahan direbus. Beda dengan wong kita sekarang, dinjuk mie rebus, galak ninggal ke agama. Benar tak? Dinjuk mie rebus, sudah galak ninggalkan agama. Masito ini direbus, nahan ke agamanya Allah. Kita, Bu, diiming-imingi harta dikit, pindah agama. Apalagi ibu-ibu nih, ya, yang punya anak gadis. Jago anak gadis kamu, Bu. Kalau sudah dihamili oleh orang-orang non-muslim, terpaksa anak kamu kawin dengan dia. Jangan main-main. Jingoi kalau dia punya kawan, berkawan dengan siapa, pergi sama siapa, pergi ke mana. Kalulah kejadian, katik cerita, Bu. Banyak yang lapor sama kami, Ustaz, anakku dihamili oleh cowoknya, Ustaz. Tapi yang masalah cowoknya ni non-muslim. Kalau tak galak kawin, ditinggal kenyo. Nak jadi apa coba? Tidak cukup ibu ngaji baik di masjid, melok majlis taklim, anak-anak ibu jingoi. Katik guna ibu berjilbab kalau anak kamu telanjang. Tahu tak maksud Ustaz tu? Emaknya tak salah-salah pakai jilbab panjang, anaknya bercelana pendek, rambut terurai-urai. Katik guna masih ke neraka nunggu kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ibu-ibu wajib tahu sama siapa anak kamu bergaul, kemana dia. Makanya sekarang, Bu, yang paling aman, ya, anak tu titip ke di madrasah, titip ke di pesantren. Apalagi sekarang sudah ada wacana menghilangkan pelajaran agama. Ada pelajaran agama baik tak bejat masih. Apalagi tak pelajaran agama selesai. Habis. Makanya ibu-ibu benar-benar didik kamu punya anak. Kalau tidak, selesai. Ya, selesai, habis. Masito tahan direbus, Bu, untuk mempertahankan agamanya Allah. Rela dia mati dipanggang sampai seluruh anak-anaknya dan suaminya melok direbus juga. Tapi Allah kasih Masito disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Rasul melihat sekelompok kaum berenang di kolam darah campur nanah. Di mulutnya dimasukkan batu kerikil yang panas-panas. Batu kerikil kecil-kecil yang panas itu, Bu. Dimasukkan di jero mulutnya. Kaget Rasul, nanya sama Jibril, "Manhum ya Jibril? Ini siapa lagi ya Jibril? Ngapa dia berenang di kolam darah?" Apa kata Jibril? "Ya Muhammad,
itulah gambaran hambamu, gambaran umatmu yang galak makan duit beranak. Bu, yang galak makan duit beranak. Sekarang dihalus ke, Bu? Dihalus ke. Bukan disebut rentenir, bukan disebut nganakkan duit. Sekarang dihaluskan dikit bahasanya. Apa bahasanya? Apa bahasanya? Koperasi. Minjem 100 balik. No, hafal kan lo ibu? Ada koperasi yang motor-motor masuk ke kampung, ngawak lembaran, minjem duit 100, nerimo 90, balik kenyo 3.000 sehari, dikali 40 hari. Itu namanya bukan koperasi, Bu. Rentenir. Yang bikin umat ini sesat karena bahasa ini galak disamar-samar ke. Ya? Wong yang ngambil duit rakyat disebut koruptor. Makanya dia bangga makin jas oren, ngangkat tangan, hahaha. Besok lusa lepas duit triliunan dimakannya. Karena dia tidak malu disebut koruptor. Itu bukan koruptor, Bu, maling. Kalau maling ya maling. Tidak beda dengan maling ayam, dengan maling sapi, dengan maling itu maling. Tak membedain dia maling duit rakyat. Bahasanya dihalus ke, disebutlah koruptor. Makanya negara kita ini banyak yang sesat. Gara-gara bahasa itu disamar-samar ke. Ya? Akibat bahasa disamar-samarkan. Ibu, barangnya hilang. Mulai ngari wong pinter. Ye, wong pinter. Rumahnya di ujung, mandi dak, mambunya masem. Macam mantra-mantra, disebut wong pinter. Bukan wong pinter itu, Bu, dukun. Siapa yang percaya dengan dukun, 40 hari, 40 malam, solat ibadahnya tidak diterima oleh Allah, Bu. Dukun minta ampun malam nisfu Sa'ban, tidak diampunkan oleh Allah. Ila man kana syahiran au kahinan. Kahinan itu dukun. Dukun yang boleh didatangi cuma 2, Bu. Sikok dukun beranak, sikok dukun patah. Itulah. Dukun beranak dengan dukun patah. Itu boleh. Ibu, itu bukan wong pinter, Bu. Rumahnya katik lampu di ujung-ujung, mandi dak, macam-macam mantra. Itu bukan wong pinter, Bu. Itu dukun. Kalau wong pinter tu di unsri sana nah. S2, S3, profesor, itu baru wong pinter. Jangan disamar-samar ke bahasanya. Jelas, dukun ya dukun. Ya. Sama cak perempuan malam. Disebut apa? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Itu bukan kupu-kupu malam, tapi tak boleh disebut. Direkam wong ini kira kayak gitu. Ngapo? Karena dihalus-halus ke bahasa inilah, kita akibatnya salah, Bu. Salah. Anak kamu nak masuk sekolah, karena tidak masuk, ngenjuk ucapan terima kasih jadi masuk. Bukan nyogok itu, Ustaz. Ucapan terima kasih. Bu, itu bukan ucapan terima kasih, Bu. Nyogok. Yang nyogok dengan yang disogok, kata Rasul, dua-duanya juru neraka. Tahu tak, Ibu? Jangan samar-samar kedak kasih ucapan terima kasih. Kalau anak ibu dah masuk, tahu-tahu jadi masuk, namanya nyogok. Jadi jangan disamar-samar ke, Bu. Kalau disebut ke bahasanya, ya, disebutkan bahasanya, maka dia jadi nak ngawekannya itu jadi malu. Oh jangan maling gitu nih. Tak, coba unjuklah koruptor, tulis belakang rompinya, maling duit negara. Tak berani lagi dia maling. Iya kan? Ucapan terima kasih, nyogok. Wong pinter unjuk label, bukan wong pinter, dukun. Tak tegari, umat tidak salah. Jangan disamar-samar ke. Sama cak makanan Palembang Bari, Bu. Disamar ke wong juga sekarang bahasanya. Pisang, tahu tak kamu pisang? Ditumbuk-tumbuk jadi halus, dibulut-bulut ke, digoreng. Apa itu namanya? Bukan godo-godo pisang, peler kambing. Ya memang itu namanya. Tanyalah dengan orang Palembang. Marayai kami, kamu nak muat-muat godo-godo pisang? Ate-ate. Memang peler kambing. Ini namanya bukan anak ngomong kotor.
Jadi tidak usah disamar-samarkan. Sebutkan baik apa bahasanya, apa maknanya, itu sudah selesai. Ibu, Rasul SAW melihat kelompok kaum bu berenang di kolam darah campur nana. Ternyata itu gawi wong yang nganak ke duit. Alhamdulillah Ustaz, aku tidak nganak ke duit Ustaz, minjemnya baik, sama baik. Yang minjemnya, yang nunjuk ke, yang fasilitasi, yang nganak kenyo, sama-sama baik. Alladzi ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas. Tidak akan bisa berdiri wong yang gila karena wong yang makan duit riba itu kecuali berdirinya wong gila karena kemasukan setan. Ibu tahu riba itu apa? Mengambil lebih dari pinjaman. Tak usah duit bu, dalam hadisnya gabah padi be hukumnya riba. Contoh nih, contoh. Bu ketua nih, pinjam duit sama saya. Atau saya be pinjam duit dengan bu ketua be. Ustaz, ya, bu ketua, berasan bu 1 juta bu. Agak bulan depan kembali ke ibu ketua dibantu. Nah Ustaz, ayo. Bulan depan saya ke rumah bu ketua, bawa duit 1 juta. Bu ketua, makasih ya, lah minjamkan duit 1 juta. Ayo Ustaz, sama-sama. Aku ngawak pempek bu. Ngawak pempek ucapan terima kasih yang atas pinjaman tadi. Ya. Nah bu ketua ini pempek. Ibu ketua minta tidak. Aku ngenjuk ikhlas. Itu boleh apa tidak bu? Boleh apa tidak? Jawab. Boleh apa tidak? Nah, itulah kamu banyak sesat tuh. Itu riba ibu. Kan tadi hadisnya sudah jelas. Gabah padi baik lagi hukumnya riba. Apalagi ngawak pempek. Ibu tahu tak? Minjam duit tadi berapa? 1 juta. Balik ke berapa? 1 juta. Tambahnya apa? Pempek itulah riba. Kecuali nih. Saya malikkan duit minggu ini nih, pekan ini. Nah bu ketua terima kasih duit pinjaman kemarin sudah. Besok lusa atau bulan depan atau pekan depan aku teringat dengan kebaikan bu ketua nih. Ku bawa kelah pempek. Boleh. Oh. Ngapa Ustaz tak boleh yang pertama tadi? Karena aku ngejuk pempek tadi untuk ngelebihkan karena aku dipinjami duit. Innamal a'malu biniat wa likulli imri'in ma nawa. Hati-hati bu, jangan sesat. Tapi tak boleh pula ibu omongi. Dia ngawai pempek. Kaget minggu depan baik kau sini lagi. Tak boleh macam itu. Ya? Hati-hati bu, riba itu mengambil lebih dari pinjaman. Pinjami 1 juta balik 1 juta, kan tak cerita. Ibu-ibu juga nah, pengurus masjid kalau ada koperasi, ya, minjam 1 juta balik 1 juta, tak usah diambil lebih. Cak mana caranya supaya dia galak ngaji, maliknya setiap sepekan sekali, hadir di majelis taklim, minjam 1 juta, balik tetap 1 juta, 10 kali bayar. Boleh itu. Jangan dilebih-lebihkan, riba bu. Kaget kamu berenang di dalam kolam darah, campur nana, mulut kamu dimasuk ke batu kerikil yang kecil-kecil. Galak kamu. 3. Rasul melihat sekelompok kaum yang lidahnya ini panjang menjulur, ya. Sudah panjang dipotong. Sudah panjang dipotong. Ini seirama bu dengan penglihatan Rasul. Waktu Rasul berjalan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasul diperlihatkan neraka oleh Allah. Begitu Rasul melihat neraka, subhanallah, Rasul melihat isi neraka 3/4 isinya ibu-ibu. Bukan ibu-ibu sini katik. Yang seragam-seragam ini katik ini di surga kalau ini insyaallah ya. Rasul melihat 3/4 isi neraka itu ibu-ibu. Kenapa kata Rasulullah? Perempuan punya sikok kelemahan. Apa kelemahan perempuan? Apa kata Rasul dalam hadisnya? Pamu. Kelemahan perempuan kata Rasulullah ada di mulutnya. Karena perempuan itu yang paling rajin ngaji ibu-ibu, paling rajin majelis taklim ibu-ibu, paling rajin berzikir ibu-ibu jemaah saya bu hari Sabtu. Dari 1000 jemaah, lanang cuma 100, 200. Lebihnya ibu-ibu kalau. Saya kan mimpin zikir bu hari Sabtu di Simpang 5 Rebong Serang. Yang paling rajin zikir ibu-ibu. Ya, rajin zikir ibu-ibu, rajin baca Quran, ibu-ibu, rajin pengajian, ibu-ibu, rajin ngomongi wong.
Masalahnya di situ. Ngajinya rajin, diimbanginya, ngomongi wong rajin. Itu yang jadi masalah ibu-ibu. Dia tidak bisa nyaga mulut. Beli cabai cuma seon, tapi 2 jam. Ngomong ke Desi, ngomong ke Maimunah, ngomong ke Dewi. Padahal dia sore ini sudah ngaji. Malam kaget ngaji lagi Isra Mi'raj. Besok pagi ke warung. Ngomongkan si A, ngomongkan si B. Kau tahu tak? Si Anu beli mobil baru. Sudahlah. Kalau tak korupsi tu lah lakinya tu. Ada ibu-ibu baru datang. Tidak tahu cerita melok nyambung. Iyo nian. Astagfirullahaladzim. Tahu tidak topik masalahnya lah nyambung-nyambung. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Bu, ibu sayang bu. Ibu sudah rajin ngaji. Ibu sudah rajin berzikir. Ibu sudah rajin majelis. Mulutnya dijaga. Mulutnya dijaga. Hati-hati. Hati-hati nian bu. Hati-hati nian. Ya? Inilah hikmah Isra Mi'raj ini. Kenapa kejadian itu dilihatkan oleh Rasul? Biar ibu-ibu tidak ngawe kenyo. Biar lidah ibu tidak dipotong. Siapa yang lidahnya dipotong tadi? Mereka-mereka yang galak begibah. Sekarang begibah ni tak ada pula nak ada rewang bu. Dewean be paca. Paca tak begibah dewean? Bu, begibah dewean paca tak? Paca bu. Ini nah. Ngatoi wong ini. Awak dewean kata rewang. Nyingok setua ini. Sudah begibah. Nyingok ini apa namanya? Ayus. Tahu tak Ayus? Nisa Sabian. Ini. Betina kata agak ni ini. Awak gadis galak jadi bini kedua. Lah ngatoi Nisa Sabian. Awak ponakannya bukan. Keluarganya bukan. Nambahi dosa kamu. Nisa Sabian ni tak ngapa-ngapa. Biarlah bu, dia nak jadi bini kedua, dia nak jadi bini ketiga, dia nak jadi bini keempat, nak kahwin dengan dudo, nak kahwin dengan bujang. Biarlah, dia gadis. Yang tak boleh tu bini wong. Kahwin dengan laki wong itu yang tak boleh. Nah, dia dekat ke bos. Nah, ini ngomong Nisa Sabian ni, perlu direkam ini ya. Kalau gadis dia nak kahwin dengan siapa? Bebas bu. Nak jadi bini kedua boleh. Nak jadi bini ketiga boleh. Nak jadi bini keempat boleh. Asal tahan dirinya. Asal tahan lakinya. Ngapa kita nak sewot? Ngapa kita nak pening? Kita ni galak mudah kepo bu. Tahu tak ibu galak mudah kepo? Muka status wong. Padahal wong nyuruh tak muka status dia. Kita muka status dewek dibuka wong. Status. Mulai komentar dewek. Ada kawan motor dia, cekrek. Dibuatnya status. Alhamdulillah, terasa nikmat sudah membaca 1 lembar Al-Quran. Ibu nyingok statusnya. Baca Quran be nak diambok-ambok, kesombong kau ni. Apa dia lah? Nah, yang ketawa-ketawa ni Allah ni kan berarti galak komentari status wong ni. Hei bu, maaf. Yang tahu riak apa dak riak, yang posting dia dengan Allah. Jangan-jangan bukan dionyo yang riak, hati ibu yang tidak bagus. Hati kita yang tidak bagus. Biar kebaik bu. Toh mungkin dengan postingan dia, dengan nyingok dia baca Quran, jadi hati kita tergerak. Masalah dia ada riak, urusan dia. Aduang foto lagi posting dikit. Alhamdulillah hari ini pengajian di Masjid Al-Muhajirin. Yang tidak pengajian, baru pengajian nak tunjuk-tunjuk ke cak kiyoan. Allah. Bukannya dia nak nunjuk ke, bukan dia nak kiyoan. Mungkin hati kamu yang tidak bagus. Jangan galak kepo. Sama cak aku ni kan galak hobi ngontrol status aku wong-wong jemaah inilah. Ibu-ibu. Ya aku kan posting kemarin di Indralaya. Ustaz lemak nian jalan-jalan terus. Melok ustaz. Tak boleh jiku marah laki kau. Mana melok? Tak? Jangan galak kepo dengan urusan wong bu. Tahu tak kamu ni kepo bu yang tua-tua ni? Tahu kepo Galak ngurusi gawe wong. Biarkanlah dia nak posting ini, nak posting itu, nak malang, nak melintang. Biarlah bu, biarlah. Banyak bu masih yang dijinguk oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Tapi apa daya, waktu asar tinggal 1 menit lagi. Tapi gampang ibu. Ibu buka Instagram saya.
Kemas Muhammad Ali, atau ibu follow di Facebook saya, Kemas Muhammad Ali, ada 11 penglihatan yang dilihat Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Hampir seluruhnya sudah saya bahas dalam peristiwa Isra Mi'raj dan sudah diupload oleh kawan-kawan di Instagram saya atau di YouTube saya. Ya. Sayang ibu punya kuota tidak digunakan untuk berjihad di jalan Allah, tidak digunakan untuk ibadah. Instagram sekarang lemah bu, tinggal meloi ustaz-ustaz, tinggal meloi kiai-kiai siapa yang kamu senang. Kapan kamu muka dapat sirapan rohani, kapan kamu muka dapat siraman ini, dapat ceramah. Tidak payah, kuota juga habis, dah habis masih hilang tulah. Ya, ibu buka Instagramnya, cari Kemas Muhammad Ali, follow atau ikuti. Insya Allah nanti ibu akan melihat tausiah-tausiah saya tentang apa-apa saja yang dilihat Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Ada salam minta maaf, kepada Allah minta ampun. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan baraka maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.